Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang pengembangan keberbakatan. Sebelum masuk ke materi, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami dahulu. Yang pertama, saya Lucy Anggrinisuela, NIM 19003072. Yang pemateri kedua ada Wasilah Arifiyah, NIM 19003038. Pemateri ketiga ada Sri Rahayu Wulandari, NIM 19003107. Baiklah, ada baiknya kita langsung masuk ke materi yang pertama. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama tentang konsep dasar pengembangan keberbakatan. Istilah anak gifted atau gifted children dalam bahasa Indonesia sering digunakan untuk menyebut anak berbakat, anak luar biasa, dan untuk anak-anak jenius. Keberbakatan merupakan kemampuan intelektual atau kecerdasan di bidang tertentu, misalnya musik, matematika, olahraga, dan lain sebagainya. Setiap kemampuan tersebut berada pada tingkat kemampuan jauh di atas rata-rata anak seusianya. Omrod tahun 2009 mendefinisikan keberbakatan sebagai kemampuan atau bakat yang sangat tinggi di satu atau lebih bidang, misalnya dalam matematika, sains, menulis, kreatif, seni, atau musik. Ada banyak hal yang menjadi karakteristik khas anak gifted. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, kemampuan intelijensi umum yang sangat tinggi. Yang kedua, bakat istimewa dalam bidang tertentu. Yang ketiga, kreativitas yang tinggi dalam berpikir. Yang keempat, kemampuan memimpin yang menonjol. Dan yang kelima, prestasi-prestasi istimewa dalam bidang seni atau bidang lain, misalnya seni musik, drama, tari, lukis, dan lain-lain. Ada beberapa kelebihan yang dimiliki oleh anak gifted ini, antara lain, yang pertama, perbendaharaan kata yang kaya. Yang kedua, pengetahuan umum yang kaya mengenai dunia. Yang ketiga, kemampuan belajar lebih cepat. Yang keempat, proses kognitif dan strategi belajar yang lebih canggih dan efisien. Yang kelima, fleksibilitas yang lebih besar dalam hal gagasan dan pendekatan terhadap tugas. Yang keenam, standar performa yang tinggi. Yang ketujuh, konsep diri yang positif. Yang kedelapan, perkembangan sosial dan penyesuaian emosi di atas rata-rata. Ada beberapa karakteristik dan perilaku yang positif terhadap anak berbakat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik. Belajar dengan cepat atau mudah, dapat membaca secara intensif, memiliki perbendaharaan kata yang banyak, memiliki banyak informasi, memiliki perhatian yang cukup lama, memiliki rasa ingin tahu atau interest terhadap sesuatu hal, bekerja secara mandiri, senang mengamati, memiliki rasa humor, mengerti atau mengenal hubungan-hubungan, memiliki prestasi akademik yang tinggi, lancar dalam berbahasa, individualistik, dan memiliki motif intrinsik. Ada tingkah laku yang positif dari anak gifted. Yang pertama, mengingat dan menguasai fakta-fakta secara cepat, membaca banyak buku dan menggunakan perpustakaan pribadi, dapat mengkomunikasikan berbagai gagasan dengan baik, cepat mengingat dan merespon, menyelesaikan tugas-tugas, banyak mengajukan pertanyaan, merancang sesuatu di luar tugasnya, mengenal masalah, dapat menertawakan diri sendiri, dapat memecahkan masalah-masalah sosial sendiri, dapat mengerjakan tugas-tugas sekolah dengan baik, memiliki perbendaharaan kata yang luas, dan dapat mengarahkan teman sebaya dengan yang lebih positif, senang mempertahankan pendapat sendiri, dan memerlukan sedikit bantuan guru. Ellen Wiener dalam Omrod 2008, seorang ahli bidang kreativitas dan anak berbakat, mendeskripsikan 3 kriteria yang menjadi ciri anak berbakat. Yang pertama, dewasa lebih dini.
Yang kedua, kecenderungan individu gifted dalam belajar terlihat dengan lebih kuatnya dorongan belajar menuruti kemauan mereka sendiri. Yang ketiga, anak-anak gifted memperlihatkan minat yang besar dan obsesif pada bidang tertentu. Menurut Makmum tahun 2017 yang dikutip dari Kartini Kartono 1987-10 juga berpendapat untuk mengembangkan kreativitas keberbakatan anak dapat dilakukan sebagai berikut. Pertama, pengembangan kognitif. Yang kedua, pengembangan efektif. Dan yang ketiga, pengembangan psikomotorik. Baiklah, sekian materi dari saya. Akan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua. Baiklah, materi yang kedua tentang pengembangan keberbakatan. Penelitian Renzulli bahwa keberbakatan digambarkan melalui three ring conception, yaitu kemampuan di atas rata-rata, kreativitas, dan komitmen pada tugas. Renzulli meyakini bila faktor ini menyatu dalam diri individu, hasilnya adalah orang yang benar-benar berbakat menurut Sutisna. Menurut keberbakatan yang diambil dari Renzulli yang dikenal dengan sebutan three ring conception, bagi Renzulli keberbakatan merupakan interaksi dari 3 kelompok ciri atau klaster, yaitu intelijensi, kreativitas, dan pengikatan diri terhadap tugas dalam mencapai produktivitas. Renzulli atau Marx and Boxtel 1985 mengidentifikasi bahwa seorang anak yang dapat dikatakan sebagai anak berbakat jika ia mempunyai 1. Inteligensi yang tinggi di atas rata-rata, 2. Kreativitas yang tinggi, 3. Komitmen pada tugas yang tinggi. Gambaran model definisi yang diajukan oleh Renzulli ini kemudian disebut sebagai three ring conception of giftedness dari Renzulli. Hanya saja sebagaimana dipaparkan pada awal bahwa keberbakatan yang dimiliki oleh individu tidak dapat berkembang sempurna tanpa adanya dukungan dari keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar. Mengacu pada hal tersebut, pada akhirnya Monks menambahkan aspek keluarga, sekolah, dan lingkungan dalam model yang dibuat oleh Renzulli yang kemudian dikenal dengan nama Triadic Model of Giftedness atau dikenal dengan istilah Triadic Renzulli-Marx menurut Idrus 2013. Baiklah, saya Sri Rahyulandari, NIM 19003107 akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu cara mengembangkan keberbakatan. Dalam National Association for Gifted Children pada tahun 2015 dikatakan bahwa keberbakatan tersebut dibangun oleh atau merupakan kombinasi dari 5 hal yang dominan. Yang pertama yaitu kemampuan intelektualitas, yang kedua yaitu kemampuan kreatif, yang ketiga yaitu kemampuan artistik atau bidang seni, dan yang keempat yaitu kemampuan kepemimpinan, dan yang terakhir yaitu kemampuan akademis. Fisher pada tahun 2012 ia mengembangkan integrative model of giftedness. Model tersebut menjelaskan keberbakatan mempunyai faktor kemampuan dan faktor-faktor prestasi. Faktor-faktor kemampuan merupakan potensi yang apabila diasah melalui proses belajar dan proses pengembangan, maka akan menjadi faktor-faktor prestasi berupa performance. Faktor kemampuan dapat berupa potensi seni dan lain sebagainya. Sebagai contoh kita ambil yaitu berupa potensi seni yang diasah, yang kemudian dijadikan performance atau bentuk nyatanya. Yang contohnya yaitu bermain alat musik, menyanyi, melukis, dan lain sebagainya. Keberbakatan harus dirangsang sejak usia dini dan dibutuhkan dukungan dari lingkungan. Lingkungannya yaitu seperti dukungan dari orang tua, dukungan dari anggota keluarga lainnya, dan tetangga ataupun lingkungan sekitarnya. Karena mengembangkan potensi itu akan mudah dan efektif jika dimulai sejak usia dini, dan membutuhkan rangsangan serta tantangan seumur hidup untuk mencapai aktualisasi tingkat tinggi. Selain itu, dukungan lingkungan juga dibutuhkan untuk mengaktualisasikan potensi secara nyata. Dukungan lingkungan yang dibutuhkan adalah lingkungan yang kondusif,
yang mampu memberikan kekayaan pengalaman, merangsang rasa ingin tahu, sekaligus menyediakan kesempatan untuk mengeksplor berbagai kemungkinan dalam menemukan jawaban. Dikatakan bahwa mengembangkan berbakat ini sesuai dengan lingkungannya. Jika lingkungannya memberikan kepercayaan kepada anak tersebut, maka tentunya dengan pedenya ia akan mengembangkan bakatnya tersebut. Namun jika dukungan dari lingkungan tidak ikut serta ataupun tidak memberikan bentuk positif dari lingkungan, maka anak tersebut juga akan tidak bisa mengembangkan keberbakatannya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator.